Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat muslim? Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi limpahan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi pada channel Indra Lesmana untuk video pembelajaran PAI yang insya Allah kali ini akan mengupas PAI kelas 7 bab 11 tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kisah yang membanggakan. Sahabat muslim, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat muslim mesti mengetahui peta konsep dan rumusan materinya terlebih dahulu. Pusat konsepnya, materi ini terfokus bagaimana Rasulullah SAW mengembangkan misi dakwah di Madinah. Sahabat muslim akan dicoba untuk memahami bagaimana strategi dakwah, politik, dan kemiliteran Rasulullah SAW. Ada beberapa faktor yang mendorong beliau melakukan hijrah. Di antaranya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Rasulullah SAW sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Semakin hari teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, sahabat muslim, maka kesimpulan dari faktor-faktor pendorong hijrahnya Nabi Muhammad SAW ialah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkatnya ancaman dan penyiksaan terhadap umat Islam di Mekah oleh kafir Quraisy dan sikap terbukanya kesediaan masyarakat kota Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya juga merupakan strategi dakwah Rasulullah SAW mengembangkan agama Islam. Rasulullah SAW pun berhijrah ke Madinah. Beliau beserta rombongannya berangkat lagi melalui pedalaman Tihama dalam panas terik yang dibakar oleh pasir Sahara. Mereka melintasi batu-batu karang dan lembah-lembah curam. Dan sering pula mereka tidak mendapatkan sesuatu yang akan menaungi diri mereka dari letupan panas tengah hari. Tak ada tempat berlindung dari kekerasan alam ada di sekitarnya. Ada keamanan dari apa yang mereka takuti atau dari yang akan menyerbu mereka tiba-tiba. Selain dari ketabahan hati dan iman yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan mereka besar sekali akan kebenaran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itu. Itulah rute hijrahnya Nabi SAW kalau kita lihat di peta saat ini. Gurun dan gunung terjal bak bermadani panjang membentang menghubungkan dua tanah haram Haramain, kota Mekah dan kota Madinah. Kurang lebih jaraknya 490 km. Perjalanannya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah terdapat beberapa peristiwa penting sejarah. Muslim perlu diketahui juga bahwa putra-putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, salah satunya Abdullah, mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ia pada malam harinya menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW terkait situasi dan kondisi. Beserta ayahnya juga, Asma putri Abu Bakar, menyiapkan makanan dan Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'il sebagai penunjuk jalan. Perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid inilah menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf,
tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Dan sahabat muslim, inilah sahabat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Subhanallah. Kemudian masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdirilah sebuah masjid berdinding bata, kayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansor hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, musyawarah tentang perkembangan Islam, kaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Tangannya Rasulullah SAW ke Madinah, seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Sahabat muslim, bagaimana dengan masjid sekarang? Apakah hanya berfungsi sebagai tempat sholat belaka? Kalian harus bisa memfungsikan masjid di tempat tinggal kalian, termasuk masjid sekolah, sebagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, misi Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah. Kemudian disebut piagam Madinah. Adapun isi piagam Madinah antara lain, satu, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kemudian kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar, dan kesepakatan itu semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Ketahui sahabat muslim bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal saat itu, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Langkah berikut Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Setiap orang Ansor mengakui orang muhajirin sebagai saudaranya sendiri, mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tentram, meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong, sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Sahabat muslim, sungguh menarik sekali hal ini harus kita contoh. Ya, kita sebagai sama umat muslim memahami arti ikhwanul muslimin. Semua umat muslim adalah semuanya bersaudara. Kita sama-sama tegakkan ukhuwah Islamiyah ini, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat muslim, tibalah kita di penghujung video pembelajaran kali ini. Kita simak hikmah dan keteladanan dari misi Nabi Muhammad SAW. Bahan dalam menerima cobaan, kemudian cerdas dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah merupakan akibat dari kejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Akan tetapi beliau dengan sikap tabah, kesabarannya sungguh luar biasa. Kemudian kecerdasan dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam mengambil keputusan. Sahabat muslim, kita selaku umatnya wajib meneladani dan mengikuti segala sunnah persunahannya agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sampai di sini dulu video pembelajaran PA ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share kembali ke sahabat-sahabat muslim lainnya biar jadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.